Presiden Prabowo kurban 985 sapi di Idul Adha 2025. HCS 2025, instrumen penyiapan SDM terbaik sektor ESDM. DPRD DKI Jakarta dukung gagasan BPJS Hewan. Laga Indonesia versus Cina, Dasko 2-1 untuk Indonesia. 1,1 kg heroin berhasil diamankan di Tres Narkoba PMJ. Halo, selamat malam pemirsa. Kami akan menyajikan sejumlah informasi terutama dari agenda Kabinet Merah Putih. Menyapa Malam juga akan menghadirkan informasi seputar peristiwa dan olahraga bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Priska Priscilla, inilah Menyapa Malam Sinpo TV selengkapnya. Menyapa Malam kami awali dengan informasi di mana Presiden Prabowo dijadwalkan akan melakukan sholat Idul Adha 1446 Hijriah di Masjid Istiqlal. Usai sholat, rencananya Prabowo akan menyerahkan hewan kurban seberat 1,3 ton kepada panitia kurban Masjid Istiqlal. Jelang sholat Idul Adha 1446 Hijriah, pihak Masjid Istiqlal melalui PLT Imam Besar Istiqlal Mula Warman Hanase menyampaikan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dijadwalkan sholat Idul Adha 1446 Hijriah di Masjid Istiqlal. Setelah sholat nanti, Prabowo dan Gibran akan menyerahkan hewan kurban kepada panitia kurban Masjid Istiqlal. Hewan kurban Presiden Prabowo berjenis sapi limosin seberat 1,3 ton, sedangkan hewan kurban sapi Wakil Presiden Gibran seberat 1,1 ton. Hewan kurban dari Pak Presiden itu sapi ya, sapi limosin. Sapi limosin beratnya kurang lebih 1,3 ton. Tadi kalau yang punya Pak Wapres itu sudah datang 1,1 ton. Tapi dipastikan berat dari Pak Presiden ini lebih berat dari hewan kurban dari Pak Wapres. Jadi range-nya itu antara 1,2 sampai 1,3 ton. Adapun proses penyembelihan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2025, 2 hari setelah sholat Idul Adha. Hingga saat ini Masjid Istiqlal telah menerima hewan kurban 50 ekor sapi dan sekitar 65 ekor kambing. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, Presiden Prabowo Subianto berkurban sebanyak 985 ekor sapi. Sapi kurban akan disumbangkan dengan 2 skema penyaluran, yaitu melalui pemerintah daerah sebanyak 607 hewan kurban dan melalui tokoh-tokoh pondok pesantren sebanyak 378 hewan kurban. Menteri Sekretaris Negara Curi Ardiantoro menyampaikan total sapi yang dikurbankan oleh Presiden Prabowo pada Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah sebanyak 985 sapi. Sapi kurban Presiden akan disalurkan dengan 2 skema. Yang pertama sebanyak 607 sapi diberikan melalui pemerintah daerah yang disalurkan ke masjid-masjid dari 38 provinsi, 15 kabupaten kota masing-masing 1 sapi dengan berat 800 kg hingga 1,3 ton. Kecuali 55 daerah yang tidak tersedia bobot tersebut harus diberikan 2 sapi. Selain diberikan melalui pemerintah daerah, Presiden juga menyerahkan sapi kurban kepada tokoh-tokoh pondok pesantren. Dengan jumlah 378 sapi yang turut penilaian Presiden perlu untuk diberikan bantuan hewan kurban. Jenis sapi yang disalurkan oleh Presiden adalah jenis Limousin, Semintal, peranakan Pongole, hingga sapi Bali. Bapak Presiden pada tahun ini menyerahkan sapi untuk kurban sebanyak 985 sapi. Jadi tahun ini sebanyak 985 sapi korban Bapak Presiden diserahkan kepada masyarakat melalui 2 skema. Skema pertama adalah sapi diberikan melalui pemerintahan daerah yang kemudian dilanjutkan diberikan kepada masjid atau tempat-tempat di mana oleh kepala daerah ditunjuk untuk menyalurkan sapi korban dari Bapak Presiden.
Pihak istana memastikan sapi yang akan dikurbankan oleh Presiden dalam kondisi sehat sudah diperiksa dan memiliki surat keterangan kesehatan hewan oleh Dinas Kesehatan. Sapi juga memenuhi syarat untuk berkurban, yaitu tidak cacat dan lebih dari 2 tahun. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lainnya, Saudara, di mana Presiden Prabowo memanggil Menteri BUMN Erick Thohir untuk membahas pelaksanaan kebijakan diskon transportasi sebagai bagian dari stimulus ekonomi. Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan bahwa program ini akan dimulai pada 5 Juni 2025. Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri BUMN Erick Thohir ke Istana Merdeka pada Rabu 4 Juni 2025 untuk membahas kelanjutan kebijakan diskon moda transportasi nasional. Kebijakan ini merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi pemerintah yang ditargetkan mulai berlaku pada 5 Juni hingga Juli 2025 bertepatan dengan masa libur sekolah. Menurut Erick Thohir, Presiden Prabowo ingin memastikan kebijakan tersebut segera diimplementasikan agar manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan dukungan pembiayaan tambahan melalui Kementerian Keuangan guna menanggung dampak finansial dari program ini. Bapak Presiden ingin memastikan bahwa mulai awal Juni ini yang diskon-diskon yang sudah diputuskan di ratas bisa berjalan. Untuk kereta api, untuk jalan tol, pesawat dan lain-lain. Jadi memang kita sedang juga diskusi dengan Menkyu untuk surat keputusan bersamanya. Supaya memang nanti penugasan ini kita bisa jalankan seperti yang sebelumnya. Tapi insya Allah kan sebelum-sebelumnya sudah jalan. Jadi mungkin kompleksitasnya tidak terlalu berat. Itu ada targetnya nggak Pak, mulai bulan apa? Kan Juni kan juga udah berjalan juga. Ya memang kemarin diputuskan kan 5 Juni sampai Juli. Makanya beliau manggil lagi, besok bisa nggak? Saya bilang siapa, kita lagi mulai rapatin. Dan ini bagus lah buat meringankan juga masyarakat yang sedang berlibur, dan terbukti beberapa support pemerintah untuk transportasi ini kan selama ini juga berjalan dengan baik dan hasil impact-nya buat ekonomi daerah terasa. Kementerian BUMN berkomitmen menyelaraskan pelaksanaan program dengan tetap menjaga kesehatan keuangan perusahaan milik negara, terutama yang berada di bawah BPI dan Antara Indonesia. Saat ini pembahasan teknis skema pendanaan masih berlangsung bersama Wakil Menteri dan Kementerian Keuangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dari informasi mengenai Menteri BUMN, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir pada Rabu sore menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Pertemuan tersebut untuk memastikan diskon transportasi yang termasuk dalam stimulus ekonomi dapat segera berjalan. Rabu sore, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menemui Presiden Prabowo terkait implementasi program diskon transportasi. Program pemerintah untuk meluncurkan stimulus ekonomi guna menambah daya beli masyarakat dengan salah satunya memberikan diskon atau potongan harga pada transportasi seperti kereta api, pesawat maupun jalan tol. Program ini akan berjalan pada 5 Juni hingga bulan Juli mendatang. Pihaknya masih terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait penerbitan surat keputusan bersama, sehingga stimulus ekonomi yakni potongan harga pada transportasi dapat berjalan. Erick juga menyebut program ini sangat bagus untuk masyarakat, terutama berjalan di saat masa libur sekolah sehingga dapat menaikkan daya beli masyarakat atau tingkat pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua ini. Presiden ingin memastikan bahwa mulai awal Juni ini yang diskon-diskon yang sudah diputuskan di ratas bisa berjalan. Untuk kereta api, untuk jalan tol, pesawat dan lain-lain. Jadi memang kita sedang juga diskusi dengan Menkyu untuk surat keputusan bersamanya supaya memang nanti penugasan ini kita bisa jalankan seperti yang sebelumnya. Tapi insya Allah kan sebelum-sebelumnya sudah jalan, jadi mungkin kompleksitasnya tidak terlalu berat. Itu ada targetnya nggak Pak, mulai bulan apa? Kan Juni kan juga udah berjalan juga. Ya memang kemarin diputuskan kan 5 Juni sampai Juli. Makanya beliau manggil lagi, besok bisa nggak? Saya bilang siapa, kita lagi mulai rapatin. Dan ini bagus lah buat meringankan juga masyarakat yang sedang berlibur, dan terbukti beberapa support pemerintah untuk transportasi ini kan selama ini juga berjalan dengan baik dan hasil impact-nya buat ekonomi daerah terasa. Sebelumnya, pemerintah telah meluncurkan stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2025 ini dengan meluncurkan beberapa program yang diharapkan dapat mendongkrak daya beli masyarakat. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi haji, pemirsa, di mana tim pengawas haji DPR RI meminta pemerintah menyiapkan mitigasi masalah yang mungkin timbul dalam proses kepulangan jamaah haji Indonesia.
Anggota Tim Mawas Haji DPR RI Anggia Ermasini menyatakan jangan sampai ada jemaah yang terlantar karena berbagai hal yang mungkin timbul saat kepulangan. Hal ini disampaikan oleh anggota Tim Mawas Haji DPR RI, Anggia Ermasini, usai rapat antara DPR dengan pemerintah di Mekah, Arab Saudi. Tim Pengawas Haji DPR RI meminta pemerintah menyiapkan mitigasi masalah yang mungkin timbul dalam proses kepulangan jamaah haji Indonesia. Anggia Erma menyampaikan bahwa mitigasi semua persoalan yang akan terjadi untuk kepulangan harus dilakukan. Ia meminta jangan sampai ada jemaah terlantar karena berbagai hal yang memungkinkan timbul saat kepulangan. Mulai sekarang harus dipastikan. Tadi masih ada pertanyaan nih, nggak ada pergerakan antara di Madinah tanggal 11 kepulangan, kan mulai tanggal 11 Juni sudah ada kepulangan ke Jakarta, itu ada yang di Madinah, tetapi ada juga yang pembicaraan bahwa nggak ada pergerakan dari Madinah, semuanya terjeda. Nah ini harus dipastikan, jangan sampai ada informasi yang simpang siur. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa antisipasi harus dilakukan dan tidak telat. Koordinasi juga harus dilakukan dengan baik antara bandara, kemudian maskapai hingga krunya. Semua dinilai harus terkoordinir dengan baik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, anggota Tim Pengawas Haji DPR RI Muslim Ayub merespon terkait WNI yang meninggal saat hendak masuk ke kota Makkah, Arab Saudi. Ia menyayangkan kejadian ini dan mengimbau masyarakat untuk menggunakan jalur resmi untuk melaksanakan ibadah haji. Anggota DPR Pengawas Haji DPR RI Muslim Ayub merespon terkait WNI yang meninggal saat hendak masuk ke kota Mekah, Arab Saudi. Sebelumnya diberitakan 3 WNI nekat mencoba masuk ke dalam Makkah lewat jalur gurun pasir di wilayah Junum, Arab Saudi menggunakan visa ziarah. Aksi ini berakhir tragis karena dehidrasi salah satu dari mereka meninggal dunia. Merespon hal ini, anggota Tim Pengawas Haji DPR RI Muslim Ayub menyayangkan kejadian ini. Muslim mengungkapkan bahwa sebenarnya ada 10 WNI yang mencoba menembus kota Mekah menggunakan visa ilegal untuk melaksanakan ibadah haji. Sebenarnya mereka itu 10 orang yang berangkat. Pada saat didapati oleh otoritas negara Arab Saudi, terutama polisinya, mereka dapat dan disuruh kembali ke Jeddah. Yang 10 orang ini, 8 yang kembali ke Jeddah, 2 masih bertahan, berupaya agar dia sampai ke Mekah. Dan perjalanan gurun itu cukup luar biasa, hidrasinya cukup luar biasa, dan dia meninggal itu karena kekurangan air. Yang jadi pertanyaan saya, otoritas yang memberangkatkan dia itu adalah imigrasi. Kok dia bisa naik pesawat tanpa ada dokumen yang mungkin barangkali dokumen pisahnya dalam rangka berangkatan hajinya? Kok bisa sampai kemari? Ini satu pertanyaan. Akan menyampaikan nanti pada saat raker dengan menteri ini. Lebih lanjut, Muslim juga menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan jalur resmi dalam melaksanakan ibadah haji. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, di mana Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengunjungi Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin untuk membahas sejumlah kerjasama potensial bersama Indonesia. Melalui hasil pembahasan ini, wilayah Morotai di Maluku Utara akan dipergunakan sebagai kawasan latihan militer bersama bagi negara-negara sahabat. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menyambut kunjungan kenegaraan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Australia Richard Marles di kantor pusat Kementerian Pertahanan di Jakarta. Kunjungan kenegaraan ini dilakukan Richard Marles sebagai bentuk lanjutan dari kedatangan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese beberapa minggu yang lalu. Dalam momentum ini, Syafri juga bersama Richard turut membahas sejumlah kerjasama, seperti pemanfaatan daerah latihan Morotai yang berlokasi di Provinsi Maluku Utara untuk kegiatan latihan bersama Angkatan Udara Indonesia dan Australia. Selain itu, pemanfaatan wilayah Morotai ini juga turut digunakan sebagai lokasi latihan bersama Angkatan Laut negara-negara sahabat. Kedatangan Richard ke Kementerian Pertahanan dilakukan sebagai bentuk untuk menggalang dukungan Indonesia. Hal ini dilakukan usai adanya perjanjian antara Australia dan Papua Nugini, di mana Indonesia pun memiliki perjanjian yang serupa dengan Papua Nugini. Bahwa kita akan meningkatkan kegiatan-kegiatan kerjasama ini. Yang pertama, kita akan menggunakan daerah latihan Morotai yang ada di Maluku untuk kebutuhan latihan antara Angkatan Udara dan Angkatan Udara Australia, dan juga kita akan menggunakan daerah Morotai ini sebagai tempat latihan untuk kerjasama Angkatan Laut. Dan teman-teman dari negara-negara sahabat, bahkan kita juga bisa nanti latihan bersama Amerika untuk
karena itu dulu peninggalan dari Perang Dunia Kedua. Tidak hanya dengan Australia Pak ya, menurut saya. Australia dekat ya. Tidak hanya dengan Australia. Ya, kita undang mereka latihan untuk udara ya, Angkatan Udara kita latihan bersama. Adapun Safri menyoroti hubungan kerjasama dengan negara luar harus dilakukan secara people-to-people contact. Dari Jakarta, Max Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Selanjutnya kami akan menyampaikan informasi mengenai HCS 2025 instrumen penyiapan SDM terbaik sektor SDM. Tetaplah bersama kami di Menyapa Malam Simpo TV. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia. Setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Simpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Simpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Simpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Simpo TV. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi, hanya di Simpo TV. Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam dan informasi kami lanjutkan. Kementerian ESDM menyusun panduan pengembangan SDM untuk mendukung percepatan hilirisasi dan transisi energi di Indonesia dengan kerangka kebijakan yang mendukung transformasi tenaga kerja. Tak hanya itu, Kementerian ESDM menekankan pentingnya kesiapan perguruan tinggi untuk menghadapi pekerjaan baru di sektor ESDM. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menyusun panduan untuk pengembangan sumber daya manusia di sektor SDM yang bertujuan mendukung percepatan hilirisasi dan transisi energi di Indonesia.
Kepala BPSDM ESDM Prahoro Yulianto Nur Cahyo menyampaikan bahwa kerangka kebijakan komprehensif ini akan mempercepat transformasi tenaga kerja selaras dengan tujuan transisi energi Indonesia. Salah satu output utama dari kegiatan ini adalah Policy Dokumen on Human Capital Development in the Framework of Energy Transition Toward NEZ 2026. Satu yang ingin kita capai dari kegiatan ini adalah adanya dokumen yang bisa memberikan guideline kepada kita, terutama terkait dengan pengembangan sumber daya manusia di sektor energi dan sumber daya mineral. Karena ini menjadi penting, menjadi panutan bagi kita agar upaya untuk percepatan hilirisasi maupun dengan transisi energi ini akan lebih clear bagi semua pemangku kepentingan dan sekaligus stakeholder yang ada di tempat kita. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam sambutannya menekankan pentingnya kesiapan perguruan tinggi untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lapangan pekerjaan di sektor ESDM. Bahlil menegaskan saat ini terdapat 3.746 jenis pekerjaan di sektor ini, dengan 487 jenis pekerjaan baru yang muncul di 3 sektor utama, yakni ketenagalistrikan, energi baru terbarukan, konservasi energi, migas, serta geologi, mineral, dan batu bara. Nah, tenaga kerjanya banyak di sini nih. Jadi ini harus betul-betul kita mampu beradaptasi dengan lapangan pekerjaan, Bapak Ibu semua. Kami hanya menyiapkan roadmap-nya, tapi kampus segera menyesuaikan. Jangan kampus melahirkan output lulusan kampus yang tidak adaptif dengan tuntutan lapangan pekerjaan. Nanti orang Papua bilang tulis lain, baca lain, bikin lain. Bahaya nanti. Acara HCS 2025 yang diikuti oleh lebih dari 4.000 peserta dari berbagai latar belakang, baik dari dalam maupun luar negeri. Kegiatan ini melibatkan 20 mitra, termasuk negara mitra seperti Jepang, Selandia Baru, Swiss, dan Cina, serta berbagai lembaga pemerintah, BUMN, dan organisasi internasional. Selain itu, acara ini juga mencatatkan komitmen kerjasama senilai 530,6 miliar dengan sektor migas, geominerba, KEP-TKE, serta beasiswa sebagai penyumbang utama. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masih dari Kabinet Merah Putih, pemirsa, Menteri Airlangga secara resmi menyerahkan inisial memorandum kepada Sekjen OECD sebagai langkah penting aksesi Indonesia yang menjadikan Indonesia negara Asia Tenggara pertama yang menyelesaikannya. Pemerintah optimistis proses ini akan memperkuat posisi Indonesia secara global dan mendorong reformasi di berbagai sektor strategis. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara resmi menyerahkan dokumen inisial memorandum kepada Sekjen OECD Matthias Cormann pada 3 Juni 2025 sebagai bagian dari proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan penuh OECD. Penyerahan ini dilakukan atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat posisi Indonesia dalam forum internasional dan menjadikan Indonesia negara Asia Tenggara pertama yang menyelesaikan dokumen IM. Dokumen tersebut mencangkup 25 kebijakan prioritas dalam 32 topik, hasil self-assessment terhadap kesesuaian kebijakan nasional dengan instrumen OECD. Dalam kunjungan ke Paris, Menko Airlangga juga menegaskan dukungan Indonesia terhadap reformasi sistem perdagangan global melalui agenda reformasi WTO pada forum informal Gathering of WTO Trade Minister. Indonesia menekankan pentingnya penguatan WTO agar lebih adaptif terhadap tantangan global. Jadi sejalan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan atas arahan Bapak Presiden Prabowo, Indonesia secara aktif bergabung dalam berbagai kesepakatan serta organisasi internasional strategis. Antara lain kita sudah menjadi anggota penuh dari BRICS, sedang berproses dalam aksesi Comprehensive Partnership TPP, CPTPP, dan OECD yang ini merupakan sebuah perkumpulan ekonomi negara-negara maju. Momen ini tentu menjadi penting karena Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memperoleh dan memasukkan aksesi dan juga menyelesaikan initial memorandum. Negara ASEAN lain yang sudah menyatakan ingin bergabung dengan
OECD adalah Thailand dan dia belum memasukkan IM. Kemudian Vietnam juga sudah memberikan keinginannya, demikian pula dengan Filipina dan juga negara lain yang juga hadir seperti Singapura. Nah, Indonesia sendiri optimis aksesi ini berjalan dengan baik. Indonesia mendorong reformasi WTO dan Indonesia menjanjikan nanti dalam pertemuan tingkat menteri ke-14 di Kamerun, WTO wajib mencapai hasil yang lebih baik dan tentu Indonesia akan menugaskan Dubes Indonesia di WTO untuk membuat persiapan terkait dengan rencana tersebut. Pemerintah Indonesia optimis proses aksesi OECD berjalan dengan lancar karena banyak regulasi nasional telah disesuaikan dengan standar OECD. Keanggotaan penuh di OECD diharapkan memperkuat sektor UMKM, pendidikan, kesehatan publik, serta mendorong pemberantasan korupsi lintas negara melalui OECD Anti-Bribery Convention. Partisipasi aktif ini juga diharapkan memperkuat posisi Indonesia sebagai wakil negara Global South dalam merumuskan kebijakan global yang lebih adil. Redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyatakan sekitar 80% kebijakan Indonesia sudah sejalan dengan standar OECD dan menjadi modal kuat dalam proses aksesi. Indonesia menargetkan aksesi penuh dalam 4 tahun, diawali dengan penyerahan inisial memorandum kepada Sekjen OECD di Paris. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa sekitar 80% standar izin dan kebijakan Indonesia telah sejalan dengan standar Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD. Hal ini menjadi modal penting dalam proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan penuh OECD. Beberapa sektor seperti fiskal dan keuangan disebut telah memenuhi lebih dari 90% standar OECD, bahkan Indonesia turut memimpin kerjasama kawasan bersama Jepang dalam program kemitraan regional Asia Tenggara. Airlangga menegaskan bahwa proses aksesi penuh ke OECD membutuhkan waktu serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah menargetkan seluruh tahapan aksesi selesai dalam 4 tahun. Indonesia karena dari hasil respons daripada OECD kemarin mengatakan Indonesia papernya relatif cukup bagus kualitasnya dan mungkin sekitar 80% itu sudah lain dengan standar yang diharapkan. Nah, tentu ini adalah sebuah citra yang baik, terutama untuk pasar, karena pasar membutuhkan pengetahuan mengenai adopsi standar Indonesia ataupun best practice di berbagai sektor. Sebagai bentuk komitmen, Airlangga secara resmi menyerahkan inisial Memorandum Indonesia pada Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann dalam pertemuan tingkat Menteri Dewan OECD 2025 di Paris. Dokumen ini akan menjadi dasar teknis dalam proses aksesi ke depan. Airlangga menilai langkah Indonesia tergolong cepat dibandingkan negara lain, dimulai dari penyampaian surat intensi pada Juli 2023 hingga penerimaan peta jalan aksesi pada Mei 2024. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, pemerintah terus mendorong kemandirian teknologi dalam negeri. Salah satunya dengan menargetkan seluruh pengujian perangkat telekomunikasi bisa dilakukan di Indonesia paling lambat akhir tahun 2026. Langkah ini ditegaskan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid saat mengunjungi Indonesia Digital Test House, fasilitas uji perangkat terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara yang berada di Depok, Jawa Barat. Pemerintah menargetkan sebagian besar bahkan hampir seluruh pengujian perangkat telekomunikasi dilakukan di dalam negeri paling lambat akhir tahun 2026. Target ini diumumkan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid dalam kunjungannya ke Indonesia Digital Test House, fasilitas pengujian terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara di Depok, Jawa Barat pada Rabu 4 Juni 2025. Menurut Mutia Hafid, IDTH yang telah diresmikan pada Mei 2024 lalu sebagai laboratorium dengan fasilitas lengkap, sumber daya manusia yang mumpuni, serta komitmen kelembagaan yang semakin kuat. Sebelumnya banyak perangkat harus diuji di luar negeri karena keterbatasan fasilitas dalam negeri. Namun dengan hadirnya IDTH, Indonesia kini memiliki kapasitas untuk menguji secara ilmiah, transparan, dan akuntabel sesuai standar internasional. IDTH harus dapat tampil sebagai Center of Excellence yang siap menjawab tantangan teknologi masa depan. Dari perangkat yang masuk ke Indonesia masih diuji di luar negeri dengan kesiapan kita semua hari ini diluncurkan 2024 bulan Mei ya, jadi memang baru. Nah,
Saya rasa dalam 1 tahun berjalan ini harus sudah mampu untuk kemudian menggeser pengujian yang dilakukan di luar negeri ke dalam negeri untuk hampir semua perangkat. Sebelumnya dalam seminar Electromagnetic Compatibility dan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kementerian Komdigi dan Badan Standarisasi Nasional, Mutia menekankan pentingnya peran IDTH untuk tampil sebagai Center of Excellence yang siap menjawab tantangan teknologi masa depan. Dalam arahannya, Menteri Mutia menegaskan bahwa seluruh proses pengujian harus berjalan tertib, disiplin, sesuai standar internasional dan tepat waktu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, guna meningkatkan mutu dosen di Indonesia, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi secara resmi meluncurkan beasiswa program doktor untuk dosen. Program ini sejalan dengan Astacita keempat Presiden, yaitu menekankan pentingnya penguatan pembangunan SDM, sains, teknologi, hingga pendidikan. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyatakan bahwa target penerima beasiswa PDDI adalah sebanyak 5.000 orang. Program ini merupakan implementasi Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya pada poin keempat yang menekankan pentingnya penguatan pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, serta pemberdayaan perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas. Sehingga nantinya dosen penerima beasiswa didorong melakukan penelitian yang sejalan dengan misi Astacita. Beasiswa ini meliputi skema single degree dan joint degree atau double degree yang memungkinkan para penerima beasiswa menempuh pendidikan di dalam negeri dan memperoleh pengalaman studi di luar negeri. Banyak yang mengapresiasi langkah dari Kemdikti-Saintek seperti Wakil Ketua Komisi 10, Mahfudz Abdurrahman, yang mengatakan bahwa program ini menjadi jawaban sekaligus harapan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Yang pertama, apresiasi buat Kemdikti-Saintek. Tentu kita patut berterima kasih. Tentu juga para dosen juga banyak yang bersyukur. Ya, dengan demikian juga kita punya harapan langkah-langkah yang diambil oleh Kemdikti-Saintek selama ini akan betul-betul menjawab tantangan dan harapan Indonesia Emas pada tahun 2045 yang akan datang. Sementara dari Wakil Ketua Komisi 10 Himatul Aliyah mendukung langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas dari mutu pendidikan tinggi. Ia berharap dengan adanya peningkatan kapasitas dosen menjadi doktor dapat mewujudkan Astacita Presiden keempat demi masa depan pendidikan Indonesia yang jauh lebih baik. Ya, pertama saya mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Dikti-Saintek, terutama untuk peningkatan kapasitas dan kualitas dari mutu pendidikan tinggi. Oleh karena itu, saya mendukung program yang diluncurkan kali ini, beasiswa untuk program doktoral. Ya, harapannya semoga dengan adanya peningkatan kapasitas dosen menjadi doktor, itu diharapkan penelitian-penelitian di mana penelitian ini sangat penting sekali untuk program Astacita yang keempat, sehingga mutu dosen diharapkan akan terus meningkat. Seperti diketahui, program ini dirancang memberi efek jangka panjang, antara lain semakin banyak dosen yang memiliki kapasitas mumpuni, dan di saat yang sama juga memaksimalkan kemampuan mengajar. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dari Kabinet Merah Putih, pemirsa, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menandatangani MOU dengan Departemen Kesehatan Provinsi New Brunswick, Kanada pada 3 Juni 2025. Kerjasama ini memungkinkan SDM Kesehatan Indonesia menempati sejumlah posisi strategis di sistem layanan kesehatan New Brunswick. Penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan Departemen Kesehatan Provinsi New Brunswick, Kanada dilakukan pada Selasa, 3 Juni 2025. Kerjasama ini memungkinkan SDM Kesehatan Indonesia menempati sejumlah posisi strategis di sistem layanan kesehatan New Brunswick, di antaranya sebagai Registered Nurse, Licensed Particle Nurse, dan Personal Support Worker. Menteri Karding menyatakan bangga dengan kerjasama ini karena menjunjung nilai-nilai perlindungan. Melalui kerjasama ini tidak hanya membuka akses ke pekerjaan berstandar tinggi, tapi juga menjamin pelatihan atau bridging course yang dibiayai penuh oleh pemerintah Kanada untuk membantu mereka mendapatkan lisensi kerja yang diakui secara internasional. Bagi Indonesia, ini adalah kesempatan yang baik untuk menambah skill, pengetahuan, dan pengalaman bekerja di luar negeri. Saya berharap bahwa ke depan
kita tidak hanya membuka kerjasama di sektor kesehatan dan juga dengan kuota yang kecil, tetapi saya berharap negara Kanada memberi kepercayaan kepada Indonesia bahwa insya Allah di bawah kementerian ini kita akan menyiapkan tenaga kerja profesional dengan standar kualitas yang tinggi. Lebih lanjut disampaikan bahkan sebelum menjadi perawat resmi, mereka akan mulai bekerja sebagai asisten perawat kesehatan sambil menyelesaikan proses pengakuan kualifikasi mereka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dalam mempersiapkan SDM terbaik di sektor SDM dan mendukung transisi energi Indonesia, Menteri SDM Bahlil Lahadalia resmikan Human Capital Summit 2025. Acara ini dihadiri lebih dari 4.000 peserta dan melibatkan 20 mitra kerjasama dengan komitmen sebesar 530,65 miliar rupiah untuk mendukung hilirisasi dan ketahanan energi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia resmi membuka gelaran Human Capital Summit 2025. Acara yang diselenggarakan oleh BPSDM SDM ini diikuti oleh lebih dari 4.000 peserta dari dalam dan luar negeri. Dalam sambutannya, Bahlil menekankan pentingnya Human Capital Summit 2025 sebagai sarana untuk mempersiapkan sumber daya manusia terbaik di sektor SDM dan meminta perguruan tinggi untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Bahlil juga menyampaikan bahwa meskipun Indonesia menghadapi tantangan global, negara ini memiliki potensi besar di sektor minyak bumi dan batu bara. Namun, Indonesia tetap berkomitmen pada transisi energi yang berkelanjutan dengan memfokuskan pada peningkatan SDM yang terampil. Untuk mencapai itu, Kementerian SDM memiliki 3 tugas utama, yakni meningkatkan lifting migas, mendorong hilirisasi, dan mendukung transisi energi. Bahlil menyampaikan, Indonesia membutuhkan lebih dari 6,2 juta lapangan pekerjaan hingga tahun 2030 untuk mendukung ketiga tujuan tersebut. Nah, dalam kerangka itu, maka harus kita mempersiapkan tenaga kerja yang terampil. Tidak bisa lagi kita dengan cara-cara manual. Pendapatan per kapita kita ke depan akan mencapai 10.000, 11.000. Itu apabila tenaga kerja kita mempunyai kualitas yang bagus. Nah, secara kebetulan ada 3 pekerjaan besar di Kementerian SDM. Yang pertama adalah bagaimana kita menaikkan lifting. Yang kedua adalah bagaimana kita membangun hilirisasi di semua sektor, dan yang ketiga adalah transisi energi. Dan ini kita membutuhkan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 6,2 juta sampai dengan 2030, Bapak Ibu semua. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa lapangan pekerjaan tidak ada, saya pikir harus kita menjadi introspeksi kolektif gitu ya. Dan jangan kufur nikmat gitu. Tapi bagaimana kita meningkatkan kualitas diri kita untuk melakukan penyesuaian. Nah, Bapak Ibu semua, terkait dengan hilirisasi. Hilirisasi adalah sebuah kata kunci untuk menjadikan sebagai instrumen pendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Dan di semua dunia sekarang, orang berbicara hilirisasi, itu selalu pendekatannya ada 2. Green energy dan green industry. Dan terkait dengan itu, Indonesia mempunyai keunggulan komparatif. Kita mempunyai cadangan energi baru terbarukan yang salah satu terbesar di dunia. Dalam acara ini, terdapat 20 mitra kerjasama, termasuk negara-negara mitra dan berbagai badan usaha, dengan komitmen kerjasama yang bernilai 530,65 miliar. HCS 2025 bertujuan untuk merancang kebijakan yang mendukung transformasi tenaga kerja di sektor hilirisasi dan ketahanan energi sejalan dengan tujuan transisi energi Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa negara tidak akan pernah kalah dalam melawan praktik mafia pangan
yang merugikan petani dan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan usai ditemukannya kejanggalan data distribusi beras di Gudang Cipinang, Jakarta yang memicu langkah tegas pemerintah untuk memperkuat pengawasan dan juga penindakan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, negara tidak akan pernah kalah melawan mafia pangan karena pemerintah terus memperkuat pengawasan, menindak tegas pelaku kejahatan, dan memastikan distribusi pangan berjalan adil serta merata. BPS mengatakan artinya apa? Ada middleman yang mempermainkan. Inilah terkadang kita sebut mafia. Jangan mempermainkan, kita setengah mati ini berproduksi. Kita setengah mati bantu petani. Tahu nggak uangnya petani? Lihat, petani mendapatkan per bulan satu keluarga itu hanya 1 juta. 1,5 juta per bulan. Kerja banting tulang di lapangan selama 3 bulan, 4 bulan bekerja keras. Mentan menyampaikan hal tersebut lantaran menemukan adanya keanehan data stok beras di gudang beras Cipinang pada bulan Mei 2025, di mana terdapat beras yang keluar hingga mencapai sekitar 11.000 ton. Angka itu melonjak signifikan bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurut Mentan, hal itu tidak normal, apalagi ada pihak yang menyatakan jika stok beras di Cipinang kurang. Sementara dia mendapat laporan jika standar penyimpanan di gudang itu mencapai 30.000 ton. Mengenai temuan tersebut, Mentan mengaku telah melakukan koordinasi dengan Mabes Polri untuk mengusut hal tersebut. Dengan kerjasama yang solid antara pemerintah, petani, dan masyarakat, Mentan optimis negara akan mampu menjaga kedaulatan pangan serta mengalahkan mafia pangan yang merugikan kepentingan nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemprov DKI digitalisasi data hewan lewat microchip. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Menyapa Malam. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia. Setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV.
Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Malam Sinpo TV. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan microchip untuk hewan peliharaan di ibu kota. Langkah ini dilakukan untuk mendukung digitalisasi data hewan dan mempermudah pengawasan kesehatan hewan domestik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong digitalisasi data hewan peliharaan melalui penerapan microchip. Langkah ini diungkapkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, usai peninjauan di Puskeswan Ragunan. Hasudungan menjelaskan penerapan microchip ditujukan untuk meningkatkan pendataan hewan domestik di Jakarta. Microchip ini data yang tersimpan dalam microchip juga berfungsi sebagai identitas digital hewan. Melalui pemindai khusus, petugas dapat mengakses data hewan dengan mudah dan cepat, termasuk untuk keperluan administrasi seperti penerbitan surat kesehatan hewan. Arahan dari Pak Kenet ya, semua hewan peliharaan, hewan domestik di Jakarta akan kita pasangin microchip seperti ini. Jadi supaya apa? Supaya mudah mengidentifikasi. Yang pertama pemiliknya, terus nanti juga jenis atau ciri hewannya apa, spesiesnya apa. Kemudian nanti dia juga akan ada data vaksinasi rabiesnya kapan, kemudian juga dia sudah steril apa tidak, seperti itu. Jadi ini namanya microchip ini jadi ya KTP buat anjing, jadi kucing atau anjing yang itu bisa nanti kita langsung dibaca di readernya seperti ini. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pelayanan kesehatan hewan kini jadi sorotan DPRD DKI Jakarta dalam sidak di Puskesmas Ragunan. Anggota DPRD fraksi PDIP, Hardianto Kenneth, mendukung gagasan BPJS Hewan yang dicanangkan Pemprov. Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Hardianto Kenneth dukung pengadaan BPJS Hewan yang dicanangkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Hal ini ia sampaikan saat melakukan sidak di Puskeswan Ragunan, Jakarta Selatan pada Rabu 4 Juni 2025. Kenneth menilai BPJS Hewan merupakan konsep yang brilian dan juga relevan dengan kondisi warga Jakarta saat ini. Ia menyoroti fakta bahwa tidak semua pemilik hewan berada di kondisi ekonomi yang stabil. Banyak warga yang merawat hewan liar atau hewan hasil rescue sehingga sering terbebani oleh biaya perawatan medis. Melalui skema seperti BPJS Hewan, Kenneth berharap akses layanan kesehatan hewan bisa lebih terjangkau bagi seluruh kalangan masyarakat. Ia menekankan bahwa perawatan hewan domestik tidak seharusnya menjadi privilege bagi mereka yang mampu secara finansial saja. Kenneth mendorong agar inovasi ini dibahas lebih lanjut di tingkat pemerintah provinsi. Menurutnya, skema ini bisa menjadi wujud nyata kepedulian pemerintah daerah kepada warga Jakarta, khususnya yang memiliki hewan peliharaan. Kita ini kan sudah ada contoh BPJS buat manusia. Nah, ini konsep yang bagus menurut saya, kan nggak semua pemilik hewan ini kita lihat nggak semua ini berada dalam ekonomi yang mapan kan. Nah, mungkin kucingnya ini boleh dia rescue, dia pelihara kucing liar dan segala macam. Kita kan nggak tahu latar belakang ekonomi orang. Ya, dengan BPJS ini justru meringankan, menjadi jalan keluar lah untuk supaya pemilik ini bisa merawat kucing-kucingnya. Ya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kembali ke informasi mengenai berita Kabinet Merah Putih. Menteri Pekerjaan Umum atau PU, Dodi Hanggodo, menyatakan pentingnya penguatan ekosistem pembiayaan yang akuntabel dan menarik bagi para investor. Menyadari hal itu, Kreatif 2025 kembali digelar untuk mewujudkan Asta Cita dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045. Menteri Pekerjaan Umum atau PU Dodi Hanggodo menyatakan pentingnya penguatan ekosistem pembiayaan yang akuntabel dan menarik bagi para investor. Oleh karena itu, Menteri Dodi terus mendorong pengembangan berbagai skema pembiayaan di bidang infrastruktur. Menyadari hal itu, Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum atau DJPI kembali menyelenggarakan kegiatan tahunan Kreatif Infrastruktur Financing Day atau Kreatif 2025. Acara yang digelar berkat inisiasi DJPI sejak tahun 2022 ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan.
Dengan bertepat di Auditorium Kementerian PU pada Rabu 3 Juni 2025, tahun ini Kreatif mengangkat tema menjawab tantangan pembiayaan kreatif di tengah optimalisasi anggaran. Dodi Hanggodo juga menegaskan bahwa penyelenggaraan Kreatif 2025 merupakan salah satu wujud dukungan Kementerian PU dalam Asta Cita. Melalui penetapan program PU 608 yang meliputi 3 sasaran utama, yaitu efisiensi investasi, pengentasan kemiskinan menuju 0%, dan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan target 8% per tahun. Dengan menggandeng sektor publik dan swasta, Kreatif 2025 diharapkan mampu menjadi lokomotif percepatan infrastruktur melalui pembiayaan yang lebih cerdas, kolaboratif, dan berkelanjutan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, Saudara. Menteri Hak Asasi Manusia atau HAM Natalius Pigai menerima audiensi perwakilan demonstran di kantor Kementerian HAM Jakarta. Dalam audiensi tersebut, Pigai menegaskan bahwa Kementerian HAM telah turun langsung ke lapangan untuk menangani pengungsi akibat konflik di Papua. Menteri Hak Asasi Manusia atau HAM Natalius Pigai menerima audiensi perwakilan demonstran di kantor Kementerian HAM Jakarta pada Selasa 3 Juni 2025. Salah satu aspirasi yang paling menjadi keresahan hati para demonstran ialah mengenai nasib para warga sipil yang menjadi korban akibat konflik di Papua, khususnya di Intan Jaya. Para demonstran meminta agar Kemenham melakukan penyelidikan dan pemantauan secara langsung. Namun Pigai menjelaskan bahwa kementerian adalah lembaga eksekutif yang tidak mungkin masuk ke ranah yudisial atau proses penegakan hukum. Maka ia menyarankan kepada para mahasiswa untuk melaporkan ke Komisi Nasional HAM atau Komnas HAM. Selain itu, Pigai juga menegaskan bahwa Kementerian HAM sudah melakukan tindakan konkret seperti turun langsung ke Maibrat dan juga Nduga. Dalam konferensi pers yang diadakan, Pigai turut didampingi oleh Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munaf Rizal Manan, Staf Khusus Menteri HAM Bidang Transformasi Digital dan Komunikasi Media, Thomas Hasuwarta, Staf Khusus Menteri HAM Bidang Pemenuhan HAM, Wempi Wale, dan Direktur Pelayanan HAM pada Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Osbin Samosir. Terkait dengan korban akibat pengungsi, pengungsi akibat peristiwa atau konflik, memang menjadi tugas kami. Salah satunya, kami telah memberi perhatian serius terhadap pengungsi-pengungsi di Indonesia, termasuk khususnya Papua. Dan Pak Dirjen Kepatuhan sudah turun untuk menangani, sudah lakukan pemantauan bulan lalu di Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya, sudah turun. Kemudian Dirjen Instrumen sudah turun di Nduga. Soal penanganan pengungsi menjadi salah satu atensi kami, dan kami melakukan koordinasi dengan kementerian lembaga untuk melakukan resettlement maupun juga pemulihan pengungsi pasca korban. Kemudian di Intan Jaya itu sendiri, kami akan memberi perhatian seperti yang sudah kami lakukan di Maibrat maupun juga di Nduga, Intan Jaya dan Puncak. Kami akan lakukan, mungkin salah satu pejabat dengan beberapa pejabat akan turun juga identifikasi pengungsi untuk menangani korban sipil akibat konflik. Audiensi ini juga menjadi momentum penting untuk mendapatkan masukan sebagai upaya mendorong rekonsiliasi dan perdamaian di tanah Papua. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengunjungi jemaah haji Indonesia yang akan berangkat menuju Arafah. Menak turut menyapa ratusan jemaah yang berada di Sektor 2 wilayah Syisyah Makkah pada Rabu 4 Mei 2025. Kehadiran Menak disambut jamaah yang berebut bersuah foto. Kehadirannya disambut dengan gembira oleh jamaah dari Makassar, Banten, Maluku, dan lainnya. Menteri Agama Nasaruddin Umar meninjau langsung proses pemberangkatan jamaah haji Indonesia ke Padang Arafah pada Rabu untuk pelaksanaan wukuf pada 9 Zulhijjah 1446 Hijriah. Peninjauan dilakukan di sejumlah hotel kawasan Syisyah, Sektor 2 Mekah, salah satu lokasi pemondokan jamaah Indonesia. Didampingi sejumlah petugas, Menak mengawali kunjungannya ke Hotel 217 sekitar pukul 10.00 waktu Arab Saudi. Ia langsung menyapa jamaah yang tengah menunggu jadwal keberangkatan ke Arafah di lobi hotel. Tak hanya menyapa, Nasaruddin juga sempat menaiki bus yang telah terisi jamaah untuk memberikan semangat dan doa. Ia mendoakan agar semua rangkaian ibadah berjalan lancar dan menjadi haji yang mabrur.
Setelah dari Hotel 217, Menak melanjutkan peninjauan ke hotel-hotel lain di sekitar Syisyah. Di setiap kunjungannya, jamaah tampak antusias dan berebut momen bersuah foto. Dalam keterangannya, Menak menegaskan, seluruh jamaah haji Indonesia akan diberangkatkan ke Arafah secara bertahap tanpa diskriminasi layanan. Pemberangkatan jamaah ke Arafah telah dimulai sejak pagi hari dan akan berlangsung hingga malam waktu Arab Saudi. Berdasarkan jadwal, lebih dari 200.000 jamaah haji Indonesia diberangkatkan menuju Arafah mulai hari Rabu. Mereka diantarkan ke Arafah secara berangsur mulai pukul 06.00 hingga pukul 21.00 waktu Arab Saudi. Diharapkan seluruh jamaah sudah tiba di Arafah secara keseluruhan pada malam hari, sembari mempersiapkan diri dengan bermalam di tenda Arafah untuk persiapan wukuf esok hari. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Bupati Cianjur, Jawa Barat Muhammad Wahyu Ferdian bersama P3K dan ASN yang dilantik menanam 530 pohon durian di Desa Wangunjaya, Kecamatan Cugenang. Bupati Cianjur mengatakan kegiatan tersebut sesuai dengan komitmen Pemkab Cianjur untuk menjaga kelestarian alam serta bagian dari program ASN Peduli Lingkungan. Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat bersama ratusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan ASN yang menerima surat keputusan pengangkatan tahun 2024 menanam sebanyak 530 pohon durian di lereng bukit di Desa Wangunjaya, Kecamatan Cugenang, Rabu 4 Juni 2025. Bupati Wahyu menjelaskan masing-masing P3K dan ASN yang diangkat tahun 2024 diwajibkan membawa bibit pohon buah saat mengambil SK sebagai bentuk rasa syukur dan kepedulian terhadap alam dan lingkungan di wilayah Cianjur. Kedepannya bisa menahan erosi tanah, juga mencegah banjir, selain itu menambah segar udara Kabupaten Cianjur, dan nanti beberapa tahun lagi kita nikmati hasil tanaman kita. Wahyu berharap setelah besar pohon yang ditanam selain dapat mencegah terjadinya longsor, buahnya dapat diambil warga sekitar untuk dimakan atau dijual guna menambah penghasilan untuk keluarga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Wakil Kepala Staf Kepresidenan M. Kodari didampingi Sekjen Kemensos Robben Riko meninjau kesiapan sarana dan prasarana sekolah rakyat di Sentra Terpadu Inten Suweno. Dalam kunjungannya, M. Kodari juga berdialog langsung dengan orang tua dan juga calon siswa sekolah rakyat. Bertempat di Sentra Terpadu Inten Suwono atau STIS Bogor, Wakil Kepala Staf Kepresidenan M. Kodari didampingi Sekjen Kemensos Robben Riko dan Kepala Sentra Romal Ulijaya Sinaga meninjau kesiapan sarana dan prasarana sekolah rakyat. Peninjauan yang berlangsung pada Selasa 3 Juni 2025 tersebut melihat calon ruang untuk asrama putri, ruang makan siswa, laboratorium, serta ruang kelas. Wakil Kepala Kantor Staf Kepresidenan M. Kodari mengungkapkan bahwa sekolah rakyat sebagai suatu instrumen untuk mengubah nasib anak bangsa yang kurang beruntung. Secara umum memang tempat ini sangat baik ya, ini tempat yang sangat lengkap, memang tadinya fokus untuk rehabilitasi fisik ya Pak ya, dan beberapa bagian lalu ditransformasi untuk sekolah rakyat. Dalam kunjungannya, M. Kodari juga berdialog langsung dengan orang tua dan calon siswa sekolah rakyat, mendengarkan harapan mereka untuk masa depan yang lebih baik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo mengunjungi lokasi longsor di Gunung Kuda Cirebon pada 3 Juni 2025. Wamensos juga menyerahkan santunan untuk 21 ahli waris korban meninggal serta 8 korban luka. Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo mengunjungi lokasi longsor di Gunung Kuda Cirebon pada 3 Juni 2025. Dalam kesempatan itu, Wamensos juga menyerahkan santunan untuk 21 ahli waris korban meninggal serta 8 korban luka. Total bantuan yang disalurkan mencapai 384 juta rupiah. Wamensos atas nama pemerintah pusat menyampaikan bela sungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga korban. Kemensos ya akan memberikan santunan ya, tali asih bagi keluarga korban yang meninggal ya ataupun yang luka-luka. Jadi total bantuan yang diberikan oleh Kemensos 384 juta rupiah. Kemensos juga menyiapkan dapur umum Tagana serta terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta semua pihak yang terlibat dalam masa tanggap darurat dan proses penyelamatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Bergeser ke Jawa Barat, pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengeluarkan aturan yang melarang para guru sekolah untuk memberi pekerjaan rumah atau PR bagi siswa-siswi mereka. Hal ini dilakukan demi efektivitas belajar, karena selama ini PR siswa yang dibawa ke rumahnya kerap kali dikerjakan oleh orang tuanya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengeluarkan aturan yang melarang para guru sekolah untuk memberi pekerjaan rumah bagi siswa-siswi mereka.
Selanjutnya, Dedi menilai dengan aturan ini akan membuat nyaman bagi anak-anak ketika di rumah dan memberikan waktu bagi mereka lebih produktif lewat berbagai kegiatan. Selain itu, kata Dedi, anak-anak juga bisa mengikuti berbagai les seperti bahasa Inggris, les matematika, les fisika, dan berbagai kegiatan yang bermanfaat. Seluruh pekerjaan sekolah, kata Gubernur Jawa Barat, harus dikerjakan di sekolah. Begitu pula tugas-tugas sekolah dikerjakan di sekolah dan tidak dibawa ke rumah serta menjadi beban di rumah. Dan saya sampaikan ya bahwa di tahun ajaran baru 2025-2026 yang akan datang, sekolah di Jawa Barat dimulai pukul 6.30. Sekali lagi, sekolah di Jawa Barat dimulai pukul 6.30. Nah, selanjutnya karena anak-anak tidak boleh keluar rumah lebih dari jam 9 tanpa pendampingan, tanpa keperluan yang mendesak yang didasarkan pada izin orang tuanya, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana untuk menghapus pekerjaan rumah bagi anak-anak sekolah. Seluruh pekerjaan sekolah dikerjakan di sekolah. Tugas-tugas sekolah dikerjakan di sekolah, tidak dibawa menjadi beban di rumah. Di rumah anak-anak itu rileks, baca buku, berolahraga, fokus membantu kedua orang tuanya, meringankan beban-beban pekerjaannya. Kemudian belajar membereskan rumah, cuci piring, perempuan belajar masak, ngepel, dan berbagai kegiatan lainnya yang bermanfaat. Kemudian bisa mengikuti les musik, les bahasa Inggris, les matematika, les fisika, dan berbagai kegiatan yang bermanfaat. Itu adalah arah membangun anak-anak Jawa Barat yang memiliki visi dan orientasi yang kokoh untuk menyambut masa depannya. Kemudian ada aturan mengenai awal jam sekolah pukul 6.30 waktu Indonesia Barat sampai siang, sehingga tidak terlalu sore sampai di rumah, dengan hari Sabtu dan Minggu libur. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo akan nonton Timnas di GBK. Informasi lengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Malam Simpo TV. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Simpo TV. Jadilah yang pertama
Mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam dan informasi kami lanjutkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR Dasko berharap agar Timnas Indonesia dapat berjuang sekuatnya untuk memenangkan pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Cina pada malam ini. Dasko memprediksi Timnas Indonesia akan menang melawan China dengan skor 2-1. Perjalanan Timnas Indonesia menuju pentas dunia akan kembali diuji. Skuad Garuda akan berlaga dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan negara China. Pertandingan Timnas Indonesia melawan negara dengan julukan tirai bambu dimulai pada Kamis malam pukul 20.45 waktu Indonesia Barat di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga ini pun tentunya mendapat dukungan penuh dari pencinta sepak bola tanah air, termasuk salah satunya Wakil Ketua DPR Dasko yang berharap skuad asuhan Patrick Kluivert dapat berjuang sekuatnya untuk menang dalam pertandingan menuju Piala Dunia 2026 zona Asia. Dasko memprediksi Indonesia akan menang dengan skor 2-1 melawan China. Harapan dan doa seluruh rakyat Indonesia kepada tim nasional kita adalah tim nasional kita pada malam hari ini berjuang sekuat tenaga untuk memenangkan pertandingan. Prediksi 2-1 untuk Indonesia. Dari Jakarta, Farizal Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto direncanakan hadir dalam laga Tim Nasional Indonesia melawan China pada malam ini. Namun kehadiran Presiden Prabowo Subianto masih disesuaikan dengan jadwal kedatangannya usai lawatannya dari luar kota. Tim nasional sepak bola Indonesia akan melanjutkan laga kualifikasi Piala Dunia zona Asia round ketiga yang akan digelar malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta melawan China. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan hingga saat ini Presiden Prabowo direncanakan akan hadir pada laga nanti malam. Namun dirinya belum dapat memastikan kembali mengingat saat ini Presiden Prabowo sedang melakukan kunjungan ke Kalimantan Barat. Kalau rencana ada, tapi kepastiannya nanti kita lihat perkembangan. Namun pihak istana optimis tim nasional dapat memenangkan pertandingan malam nanti dan dapat melangkah ke Piala Dunia. Dari Jakarta, Dio Balau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Jakarta ke-498, event terbesar se-Asia Tenggara yakni Jakarta Fair Kemayoran mulai digelar pada 19 Juni hingga 13 Juli mendatang. Event yang menghadirkan berbagai macam hiburan, stand kuliner, hingga berbagai sektor industri ini ditargetkan mampu meraup transaksi di atas 7 triliun rupiah. Event terbesar se-Asia Tenggara Jakarta Fair Kemayoran 2025 mulai digelar pada 19 Juni hingga 13 Juli mendatang. Event tahunan yang secara khusus digelar untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Jakarta ke-498 menghadirkan beragam stand dari berbagai sektor, mulai dari otomotif, gadget, komputer, perlengkapan rumah tangga, fashion, elektronik, hingga beragam macam kuliner. Pemprov DKI sendiri akan menempati satu area yang berlokasi di Hall C1 yang akan memamerkan berbagai program, membuka layanan publik, hingga menyuguhkan panggung kesenian tradisional masyarakat Jakarta. Marketing Director G-Expo Ralph Seuneman menyebut Jakarta Fair Kemayoran tetap menjadi daya tarik tersendiri bagi pelaku usaha karena beragam gimmick hingga diskon yang diberikan mampu menarik minat belanja pengunjung. Ia pun optimis mampu meraih target transaksi di atas 7 triliun rupiah selama event berlangsung. Nah, kalau kita bicara target transaksi, kita tetap mentargetkan di atas 7 triliun. Meskipun memang terjadi efisiensi dari pemerintah, tapi itu lebih bukan ke Jakarta Fair, itu lebih kepada dunia mais ya. Pada dunia mais, dunia pamer
convention dan lain-lain ya. Memang itu dirasakan, tapi kita kan di sini tidak membicarakan itu, kita membicarakan Jakarta Fair-nya itu sendiri. Nah, kalau memang tentang daya beli masyarakat dan lain-lain, ya memang betul itu sedang terjadi, tetapi di satu sisi kita selalu harus ingat kenapa di Jakarta Fair transaksinya selalu bisa dikatakan bagus atau orang tetap berbondong-bondong datang. Itu adalah karena memang banyak sekali gimmick-gimmick yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan, diskon-diskon dan lain-lain, atau kemudahan-kemudahan lain-lain, sehingga itu yang selalu kita tekankan kepada para peserta untuk ini loh, kita udah siapkan orang-orangnya datang loh ya. Tergantung kalian bagaimana kalian bisa menjual produk kalian. Nah, ini kenyataannya banyak sekali terjadi yang hasilnya sangat-sangat sukses, khususnya para UMKM dan lain-lain. Karena itu para UMKM juga selalu berebutan ikut lagi untuk tahun depan, karena mereka sudah bisa merencanakan. Perhelatan Jakarta Fair Kemayoran 2025 akan semakin meriah dengan hadirnya acara hiburan seperti parade karnaval, wahana permainan anak, pesta kembang api, hingga konser musik dari sejumlah band papan atas tanah air seperti Slang, Kotak, Last Child, Tony Q, Tip X, Soulja, The Changcuters, Guyon Watan, Endang Sukamti, serta NDXAK. Dari Jakarta, Diuma Lau, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, jelang libur panjang Hari Raya Idul Adha 2025, Terminal Bus Kalideres Jakarta Barat dipadati calon pemudik yang hendak pulang kampung ke sejumlah kota di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Padang, dan Palembang. Jumlah calon pemudik yang bisa mencapai 2.000 orang di dalam terminal tersebut diperkirakan lebih meningkat dibanding pada cuti bersama libur panjang sebelumnya. Calon pemudik dengan tujuan sejumlah kota di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Padang, dan Palembang pada Kamis pagi tampak memadati Terminal Bus Kalideres Jakarta Barat. Para calon pemudik ini pun segera menaiki bus yang telah tiba ke dalam terminal. Yuli, salah satu calon pemudik, pun mengaku hari ini hendak pulang ke kampung halamannya di Banjarnegara, Jawa Tengah untuk berlebaran Hari Raya Idul Adha bersama keluarga usai mendapatkan cuti dari tempatnya bekerja. Yuli pun mengatakan tidak ada kenaikan harga tiket bus ke kampung halamannya tersebut. Banjarnegara. Ini dalam rangka apa nih, Pak? Lebaran aja. Lebaran Idul Adha. Oh, mau lebaran Idul Adha. Oh. Ini sendiri atau bersama siapa, Pak, pulangnya? Sendiri aja. Oh. Emang hari ini nggak kerja atau gimana? Udah libur. Rencana mau berapa hari, Pak? 4 sampai 5 hari. Tapi memang setiap tahun atau tiap Idul Adha Mbak pulang kampung atau gimana? Kadang-kadang aja, karena sekarang aja libur gitu Pak ya. Untuk harga tiket sendiri naik nggak Pak? Standar sih. Standar. Jadi nggak ada kenaikan. Berapa Mbak harganya? Berapa? Sementara itu, Kepala Terminal Bus Kalideres Jakarta Barat, Revi Julkarnaen, menyatakan libur panjang disertai cuti bersama Hari Raya Idul Adha di Terminal Bus Kalideres saat ini mengalami peningkatan jumlah calon pemudik dibanding pada libur panjang sebelumnya. Diperkirakan sebanyak 2.000 calon pemudik akan berlebaran ke kampung halamannya melalui Terminal Bus Kalideres. Hari ini hari Kamis ya, tanggal 5 Juni tahun 2025, yang mana besok adalah Hari Raya Idul Adha, yang mana ada libur panjang ya, dan ditambah dengan cuti bersama sampai dengan hari Senin. Mulai kemarin memang sudah ada peningkatan jumlah penumpang, terutama untuk tujuan Jawa Timur, terutama itu Madura, kemudian Jawa Tengah, kemudian Sumatera itu Padang dan Palembang. Perkirakan mungkin penumpang bisa mencapai 2.000 orang ya. Karena pada hari-hari biasa itu hanya sebanyak 750 orang penumpang dengan tujuan favorit hari ini itu kemungkinan adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Padang dan Palembang. Dibanding cuti bersama minggu kemarin, Pak? Oh, lebih meningkat pada cuti bersama untuk yang minggu ini. Karena kemarin itu hanya peningkatan sampai dengan 1.500 penumpang ya. Nah, untuk hari ini mungkin diperkirakan bisa mencapai 2.000 orang pada hari ini. Selain telah mempersiapkan armada bus angkutan libur panjang Hari Raya Idul Adha yang telah dilakukan pemeriksaan kelayakan bus, pengelola bus Kalideres juga telah menempatkan sejumlah personil Dishub, Satpol PP, dan kepolisian untuk menjaga keamanan dan kenyamanan calon pemudik di dalam terminal. Tim kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, momen libur panjang Taman Safari Indonesia menghadirkan destinasi wisata baru di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Objek wisata yang dinamai Enchanting Valley ini berlokasi di Cisarua, Bogor.
Taman rekreasi ini ramai didatangi wisatawan, terutama pengunjung keluarga. Libur panjang Isra Miraj dan Imlek, sejumlah tempat wisata favorit dipenuhi pengunjung wisatawan dapat memiliki tujuan tempat wisata baru di kawasan Puncak, Enchanting Valley. Yang juga dimiliki Taman Safari Indonesia ini terletak di Desa Cilember, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Destinasi wisata ini ramai dikunjungi oleh pengunjung. Dengan luas mencapai 22 hektar, objek wisata alam ini memadukan wahana permainan, sport foto, hingga pentas drama musikal berkelas dunia. Di tempat ini pula, pengunjung juga dapat memperoleh edukasi mengenai konservasi satwa dilindungi. Meski kemacetan di kawasan Puncak pada saat momen libur panjang, padat dan merayap, tidak mengurangi minat warga untuk berlibur bersama keluarga di taman rekreasi ini. Enchanting Valley juga menjadi salah satu destinasi unggulan di Jawa Barat dengan harga tiket masuk Rp135.000 hingga Rp160.000 untuk hari Senin sampai Jumat, sementara untuk hari Sabtu dan Minggu atau hari libur nasional, harga tiket mencapai Rp160.000 hingga Rp225.000. Pihak pengelola yakni objek wisata ini mampu menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Dari Kabupaten Bogor, Sultodi melaporkan. Ya pemirsa, kawasan wisata Puncak Kabupaten Bogor ini masih menjadi primadona bagi para wisatawan menjelang libur panjang akhir pekan, apalagi besok Cila udah libur Idul Adha 2025. Cila kemana nih rencananya? Betul, tentunya bekerja ya. Kita akan tetap memberikan informasi tentunya terkait dengan bagaimana wisatawan. Salah satu yang masih menjadi primadona adalah di Taman Safari Bogor, Cila. Benar sekali, untuk itu telah hadir bersama kami pada malam hari ini tentunya tamu yang cukup spesial, ada Mas Danang Wibowo selaku Marketing Communication Manager Taman Safari Bogor. Halo Mas Danang, selamat malam. Selamat malam. Melihat besok akan kita hadapi bersama long weekend, ini libur panjang karena juga ada perayaan Hari Idul Adha. Apa sajakah persiapan ataupun hal-hal menarik yang sudah disiapkan dari Taman Safari Bogor dalam menghadapi libur panjang ini? Oke, yang pertama biasanya kalau long weekend ini Taman Safari menghadapi kepadatan pengunjung ya. Hal pertama yang kita siapkan adalah penambahan jumlah loket. Itu yang pertama untuk mengurai kemacetan. Lalu yang kedua adalah penambahan jumlah personil baik di tempat loket ataupun di tempat area rekreasi dan juga area restoran kami. Itu yang kita siapkan. Adapun atraksi-atraksi yang akan kita tampilkan biasanya kalau long weekend ini kita akan ada welcoming dance itu di jam 8 pagi seperti itu. Lakukan oleh Taman Safari Bogor menjelang libur panjang Idul Adha 2025. Tadi sudah disampaikan juga kegiatan-kegiatan yang akan lebih menarik wisatawan seperti itu ya Mas Danang ya untuk menyambut libur Idul Adha 2025 besok. Kalau paket promo ada nggak nih Mas Danang untuk semakin menarik wisatawan datang ke Taman Safari Bogor? Betul. Kalau paket promo kita yang pertama itu ada yang ada plat F itu akan kita paket promo kita yang pertama itu ada yang kendaraan atau KTP Bogor itu bisa mendapatkan harga khusus itu mulai dari 250 ribuan aja gitu sih. Lalu juga akan ada safari malam, itu kita akan ada safari malam itu kita konsep baru dengan tema baru. Jadi kita dengan harga 250 ribuan itu mulai dari harga 250 ribu itu sudah bisa masuk dari jam pukul 15.30 ataupun jam 3 sorean. Lalu berakhir di jam 9 itu berlaku dimulai hari Sabtu besok. Promo yang diberikan khususnya sepertinya untuk warga-warga Bogor dan sekitarnya nih ya Kak Aya ya. Jadi untuk para pemirsa yang mungkin dari wilayah lain mungkin bisa sewa mobil dulu agar dapat harga lebih murah gitu kan. Agar masuk ke Taman Safari Bogornya juga lebih murah. Nah Mas Danang juga kita mau tahu nih lebih lanjut gitu kan, berapa sih kira-kira target pengunjung yang dibuat oleh Mas Danang dan juga tim dari Taman Safari Bogor ini pada tahun ini? Apakah kira-kira mungkin 1 juta pengunjung ya kan? Wah ramai sekali itu ya Taman Safarinya. Bagaimana Mas Danang? Ya, kalau pengunjung kita targetkan itu ada peningkatan dari jumlah weekday-nya ya. Misalnya dari jumlah weekday itu di sekitar 3.000 atau 4.000, kita untuk weekend ini kita targetkan pengunjung itu naik sekitar 50% atau 2 kali lipatnya di angka minimal 6.000 sampai 8.000 pengunjung per harinya dimulai dari hari Jumat sampai dengan hari Minggu besok. Itu yang target kita yang akan kita capai. Syukur-syukur kita bisa mencapai angka di hari Sabtu ya atau hari Minggu itu di 10.000 pengunjung per hari. Baik, dengan target tadi 10.000 untuk di hari Sabtu dan juga Minggu ya Mas Danang.
Tentu semakin banyak wisatawan yang kemudian mengunjungi Taman Safari Bogor. Untuk antisipasi keamanannya sendiri, koordinasinya seperti apa, Mas Danang? Apakah memang sudah ke aparat wilayah? Tentunya keamanan menjadi prioritas dalam berwisata. Silakan. Oke, kalau untuk keamanan biasanya sih sudah terbentuk sendiri atau kita koordinasi itu sudah terbentuk sejak lama ya dengan pihak keamanan di sekitar puncak. Kalaupun ada long weekend biasanya mereka akan menerapkan buka tutup itu dimulai dari sekitar jam 8, lalu juga nanti untuk itu untuk jam 8 itu untuk arah ke atas ya, itu di jam 8, lalu untuk arah ke bawahnya di sekitar pukul jam 13 atau jam 14. Biasanya itu sudah dilakukan oleh pihak kepolisian tergantung dengan traffic yang terjadi pada saat hari itu. Misalkan tidak terlalu padat, mungkin buka tutupnya tidak ada. Lalu kalau untuk di internal sendiri, untuk pengamanan yang tadi sudah saya bilang akan ada penambahan personel pengamanan itu untuk menjaga keamanan di internal ya. Jadi tugasnya selain untuk mengamankan pengunjung yang di dalam juga untuk sebagai menunjuk arah untuk pengunjung yang misalnya tidak tahu, misalnya mereka mau ke Dolphin Show itu arah kemana, itu juga bisa ditanyakan ke petugas security kita di lapangan seperti itu. Baik, Mas Danang, melihat esok ialah perayaan Hari Idul Adha yang biasanya identik dengan hewan-hewan kurban seperti kambing, sapi, dan juga kerbau. Apakah mungkin dari pihak Taman Safari Bogor sendiri juga ada memberikan hewan-hewan kurban tersebut ataupun memberikan special treatment dalam rangkaian Hari Raya Idul Adha pada tahun ini? Untuk pemberian hewan kurban sendiri kita ada kemarin di tanggal 4, 3 dan 4 kita sudah memberikan beberapa hewan kurban ya, puluhan hewan kurban untuk warga di sekitar Taman Safari dan juga 1 ekor sapi untuk di warga Kabupaten Bogor yang sudah kita salurkan ke kantor Kabupaten Bogor di Cibinong. Itu yang sudah kita lakukan. Sementara untuk treatment atau enrichment di hari Idul Adha ini kita akan ada enrichment ya, terutama di area panda. Enrichment itu pengayaan atau supaya hewan itu lebih aktif, itu biasa kita lakukan di weekend-weekend. Itu biasanya satwa yang kita enrichment itu ada panda, terus ada juga lumba-lumba, dan juga ada tiger, dan juga ada di baby zoo itu ada kanguru, seperti itu. Semakin menarik tentunya agenda yang akan dilaksanakan dalam menyambut libur Idul Adha 2025 besok di Taman Safari Bogor. Kalau untuk pemesanan tiket sendiri seperti apa, Mas Danang? Apakah masih menyediakan untuk tiket secara offline atau diimbau lebih baik mesan secara online seperti itu agar lebih mudah, agar lebih nyaman bagi para wisatawan? Oke, kita menyediakan 2 skema pembelian tiket ya, offline maupun online, tapi kami sarankan untuk menggunakan pembelian itu menggunakan tiket online karena selain lebih cepat nanti untuk proses registrasinya atau proses check-in-nya, juga pengunjung bisa mendapatkan beberapa promo yang bisa dicek di website kita. Seperti itu sih, kita arahkan lebih banyak ke online. Baik. Berarti memang website dari Taman Safari Bogor ini bisa terus dipantau seperti itu ya oleh para wisatawan. Cila, jika memang besok mungkin di sela-sela habis kerja, kita bisa langsung cus ke Taman Safari Bogor. Ikut yang durasi malam ya, Betul. Taman Safari malam. Baik. Safari malam, Selanjutnya Mas Danang, tentu saja kita juga bertanya-tanya nih, mungkin ada beberapa orang yang juga lebih memilih ataupun memiliki concern lebih terkait dengan hewan-hewan yang ada di Taman Safari itu sendiri. Mengingat besok adalah hari libur panjang, jadi bisa dikatakan mungkin hewan-hewan di sana akan lembur ya, kayak dan juga pemirsa ya, akan banyak sekali manusia-manusia, para pendatang pengunjung yang hadir ke sana, dan juga tentunya ini mungkin akan membuat para hewan-hewan tersebut mungkin lebih ramai sehingga merasa mungkin agak lebih terganggu begitu ya Kak ya. Nah, kira-kira dari treatment Taman Safari Bogor itu sendiri Mas Danang, apakah ada kesehatan yang dicek terlebih dahulu untuk hewan-hewan tersebut, ataukah diberikan vitamin berlebih, ataukah mungkin diberikan konsumsi makanan yang berlebih untuk menjaga stamina dan juga kesehatan dari hewan-hewan yang ada di Taman Safari Bogor? Sebetulnya untuk long weekend dan lain-lain itu kita tidak ada perbedaannya. Setiap hari satwa kita itu atau tim kita itu sudah melakukan checklist atau checklist kesehatan terhadap satwa. Misalnya satwa itu sakit, sudah pasti mereka tidak akan ada di eksibit atau tidak akan berkeliaran di area eksibit seperti itu. Dan tim dokter hewan kita juga sangat sigap
untuk mengetahui apakah satwa itu bisa untuk dipamerkan atau dilihat di eksibit atau tidak, kita sudah terbiasa. Nah, biasanya kalau untuk long weekend ini ada terjadi kepadatan di area journey, biasanya petugas-petugas kita sudah sigap untuk hewan-hewan yang di tengah jalan itu untuk lebih sedikit jumlahnya dibandingkan hari biasa untuk memperlancar arus lalu lintas supaya tidak terjadi kemacetan di area safari journey kita, seperti itu. Baik Mas Danang, berarti sejumlah persiapan tentu telah dilakukan oleh Taman Safari Bogor, baik dari sisi fasilitas, prasarana, sarana, ataupun treatment dari hewan-hewannya itu sendiri. Mas Danang, terakhir, imbauan bagi para wisatawan yang akan berwisata di Taman Safari Bogor dong, silahkan agar lebih nyaman dalam berwisata nantinya. Oke, himbauan untuk pengunjung taman yang akan berkunjung ke Taman Safari, yang pertama saat ini kondisi di area puncak itu tidak menentu ya, kadang hujan, kadang panas. Jadi kami himbau untuk selalu siap sedia atau menjaga kesehatan. Jika ada punya penyakit bawaan, harus membawa obat-obatan yang sudah dipersiapkan, lalu juga membawa jas hujan dan juga membawa payung. Kalau perlu membawa sepatu boot agar terhindar dari hujan atau basah. Gitu. Baik, terima kasih banyak Mas Danang Wibowo selaku Marketing Communication Manager Taman Safari Bogor. Terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya untuk berbincang sedikit bersama kami Mas Danang. Semoga esok hari liburan di Taman Safari Bogor dapat terlaksana dengan nyaman, aman, tentram, damai, dan juga lancar. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Danang. Mas Danang. Selamat malam. Baik pemirsa, selanjutnya kami akan masih memberikan informasi mengenai sosialisasi jam malam pelajar di Jawa Barat digencarkan. Tetaplah bersama kami di Menyapa Malam Sinpo TV. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia. Setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rufani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya
di Sinpo TV. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Penyapa Malam dan informasi kami lanjutkan. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya amankan narkotika jenis heroin seberat 1,1 kg. Barang bukti tersebut dari hasil penangkapan terhadap seorang pengedar di wilayah Karangtengah, Jakarta Barat. Pria berinisial YJ tak bisa berkutik saat sejumlah anggota dari Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya meringkusnya di bilangan Karangtengah, Jakarta Barat pada Minggu kemarin. Usai digeledah, di dalam mobilnya ditemukan sebuah plastik hitam yang di dalamnya terdapat 3 paket heroin dengan total berat 1,1 kg. Diduga pelaku mendapatkan paket heroin dari Sumatera Selatan dan hendak mengantarkan paket tersebut kepada sejumlah calon pembelinya di Jakarta. Kami dari Unit 5 Subdit 3 Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya kembali mengamankan tersangka dengan inisial YJ di wilayah Karangtengah, Jakarta Barat dengan barang bukti seberat 1,1 kg heroin. Adapun total nilai barang bukti sejumlah 4,1 miliar. Berdasarkan pemeriksaan sementara bahwa barang bukti tersebut dibawa dari daerah Sumatera, dibawa ke Jakarta dan akan diedarkan di wilayah Jakarta. Pengungkapan ini cukup signifikan karena terakhir kali penangkapan heroin di tahun 2020. Dan dari pengungkapan tersebut kita menyelamatkan nyawa masyarakat sekitar 1.100 orang. Ditaksir barang bukti heroin yang disita bernilai 4,1 miliar rupiah. Pelaku pun kini tengah diperiksa intensif di Ditres Narkoba Polda Metro Jaya guna penyidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Kepolisian Resor Kota Besar atau Polrestabes Bandung terus menggencarkan sosialisasi jam malam bagi pelajar menyusul diterbitkannya surat edaran Gubernur Jawa Barat dan Wali Kota Bandung. Pihaknya menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah preventif untuk melindungi pelajar dari potensi kejahatan serta mendorong perilaku disiplin. Polrestabes Bandung bersama Pemkot Bandung tetap melakukan patroli jam malam pelajar meskipun di hari libur. Para pelajar SD, SMP, SMA, dan SMK dilarang berkeliaran di luar rumah mulai pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono mengatakan sosialisasi dilakukan di sejumlah titik keramaian di pusat kota seperti Jalan Asia Afrika dan Jalan Braga yang kerap menjadi lokasi berkumpulnya para pelajar dan anak muda pada malam hari. Kegiatan sosialisasi ini bersifat edukatif dan persuasif. Petugas gabungan akan memberikan pemahaman kepada pelajar dan masyarakat umum terkait aturan jam malam ini. Sementara ini pihaknya hanya mengimbau dan juga menganjurkan agar para pelajar kembali ke rumah setelah pukul 21.00 malam. Jajaran Polrestabes Bandung melalui Polsek di tiap kecamatan akan melakukan kegiatan serupa. Petugas gabungan dari Kepolisian Satpol PP dan TNI akan menyasar titik-titik yang kerap menjadi tempat nongkrong pelajar pada malam hari. Sebelumnya Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menindaklanjuti surat edaran Gubernur Jawa Barat nomor 51 PA03 Disdik tertanggal 23 Mei 2025 tentang pembatasan aktivitas malam bagi peserta didik jenjang SD, SMP, dan juga SMA. Aturan tersebut bertujuan menjaga ketertiban dan juga keamanan serta mencegah pelajar terlibat dalam aktivitas yang tidak produktif di malam hari. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebuah insiden mengejutkan terjadi di Sekolah Dasar Negeri 3 Cikayas, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang, Banten. Atap salah satu ruang kelas runtuh pada dini hari kemarin. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun peristiwa ini mengganggu aktivitas belajar mengajar di sekolah tersebut. Kejadian runtuhnya atap ruang kelas terjadi sekitar Selasa dini hari saat belum ada aktivitas belajar di kelas tersebut. Atap kelas mendadak ambrol yang menutup meja dan kursi belajar. Akibatnya pihak sekolah terpaksa memindahkan kegiatan belajar mengajar ke kelas lain yang masih layak digunakan. Pihak sekolah menyebutkan bahwa kondisi atap memang sudah lapuk dan pernah menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kejadian tersebut kembali menyoroti kondisi fasilitas pendidikan yang memprihatinkan khususnya di daerah pedesaan. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa pentingnya pemeliharaan bangunan sekolah secara berkala agar tidak membahayakan keselamatan siswa dan guru saat proses belajar mengajar berlangsung.
Diperkirakan tadi malam jam 2 dini hari, Pak. Kebetulan siswa tidak ada ya, kosong. Cuman angin langsung mengabulkan ini kelas 2, ruangan kelas 2 ini, Pak. Ya, untuk SD Cikayas 3 ini, Pak, memang sudah lama belum tersentuh lagi bangunan-bangunan. Diperkirakan tahun 2007-2008. Jadi belum ada bangunan total. Hanya rehab sedikit-sedikit. Itu kelas 2, sementara ini saya alihkan dulu ke ruangan kelas 1. Karena tidak ada lagi kelas yang baik. Ini juga perpustakaan udah sama, Pak, rapuh. Yang harus direhab itu kalau melihat kondisi dan kenyataannya, diperkirakan 7 ruang kelas, Pak, memerlukan bangunan. Rehab lagi. Kondisi fisik sekolah yang aman dan nyaman adalah hal yang mendasar dalam mendukung proses belajar mengajar. Pihak terkait diminta lebih cepat tanggap dalam menindaklanjuti permohonan perbaikan yang dilayangkan pihak sekolah. Dari Pandeglang, Banten, Firman Arif, Sinpo TV, melaporkan. Selanjutnya pemirsa, sakit hati ditinggal pergi demi pria lain. Seorang pria nekat menyiramkan air keras ke tubuh mantan istri sirih dan kekasihnya saat tengah berboncengan sepeda motor di Jalan Garuda, Kemayoran, Jakarta Pusat. Akibatnya, kedua korban mengalami luka bakar pada bagian lengan, kaki, dan pinggang, sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Seorang pria yang nyaris dihakimi warga akhirnya diamankan oleh petugas kepolisian dari unit Reskrim Polsek Kebayoran, Jakarta Pusat. Pria berinisial F, 35 tahun, warga Jakarta Timur, nekat menyiramkan air keras ke tubuh mantan istri siri dan kekasihnya. Kejadian bermula saat kedua korban berboncengan sepeda motor bersama kekasihnya di Jalan Garuda, Kemayoran, Jakarta Pusat. Di saat bersamaan muncul pelaku yang telah membuntuti korban dan langsung menyiramkan air keras yang telah disiapkannya di dalam botol. Usai disiram oleh pelaku, kedua korban jatuh tersungkur dari sepeda motor. Pelaku kemudian berusaha kabur, namun justru ikut terjatuh karena sepeda motornya tersenggol kendaraan lain yang melintas. Pelaku pun nyaris menjadi bulan-bulanan warga hingga akhirnya berhasil diamankan petugas kepolisian yang tengah berpatroli. Saat diperiksa oleh petugas kepolisian, pelaku mengaku cemburu dan sakit hati lantaran ditinggal sang istri siri sejak 9 bulan demi pria lain. Tinggalin gimana? Ya, istri saya ninggalin saya sama istri anak saya. Sama anak? Iya. Udah bisa rumah berarti? Jadi selama ini selingkuh sama lakinya itu dia cemburu. Jadi cemburu? Iya. Tahu dari mana kalau selingkuh? Selama ini dibikin postingan Pak di Facebook. Nikah, maksudnya apa? Nikah siri? Saya siri. Anak berapa tahun? Anak baru setahun kemarin. Jalan Mangga Besar, dari Mangga Besar itu mau menengok anaknya di Grand Pramuka. Sebelum sampai di Grand Pramuka, sampai di TKP Jalan Garuda, pelaku menyiramkan air keras kepada si korban. Akibat kejadian tersebut, kedua korban mengalami luka bakar di bagian lengan, pinggang, dan kaki sehingga harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara pelaku yang dalam kondisi pincang akibat terjatuh dari motor kemudian digiring ke Polsek Kebayoran. Pelaku terancam pasal 351 KUHP tentang penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Beralih ke Bali, pemirsa, sebuah kapal bernama The Tanis yang mengangkut 89 penumpang terbalik usai dihantam ombak besar di pelabuhan Tanjung Xianghyang, Kecamatan Nusa Penida pada Rabu 4 Juni 2025. Seluruh penumpang berhasil dievakuasi dengan selamat dalam insiden tersebut. Dalam video yang beredar terlihat suasana panik saat penumpang kapal The Tanis berhamburan setelah kapal bagian belakang dihantam ombak besar. Beberapa penumpang berpegangan pada pelampung, sementara lainnya melompat ke laut. Beruntung posisi kapal dekat pantai sehingga kapal lain di sekitar pelabuhan cepat mengevakuasi penumpang sebelum bot terbalik. Warga sekitar turut membantu evakuasi yang selesai pukul 18.30 WITA. Seluruh 89 penumpang terdiri dari 77 WNA dan 12 WNI serta 4 ABK dan 1 kapten dipastikan selamat. Sementara 2 WNA sudah melanjutkan ke Pelabuhan Sanur dan sisanya masih di Nusa Lembongan. Dari Jakarta, Adelia Septiarida, Sinpo TV melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Jadi Bogor dan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, jajaran Kecamatan Megamendung dan masyarakat kawasan Puncak, Kamis pagi. Pihak kecamatan dan warga menggelar aksi bersih sungai di sepanjang aliran Sungai Ciliwung, Megamendung, Kabupaten Bogor pada Kamis pagi.
Jajaran Kecamatan Megamendung bersama masyarakat kawasan Puncak berbagai elemen melakukan aksi bersih sungai sebagai rangkaian memperingati Hari Jadi Bogor 543 dan Hari Lingkungan Hidup. Aksi bersih-bersih ini dilakukan di sepanjang Sungai Ciliwung, di kawasan Bendungan Cibalok hingga menuju Bendungan Katulampa di kawasan Desa Gadok, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Dalam aksi ini selain membersihkan sampah-sampah juga merupakan upaya mengedukasi masyarakat untuk peduli akan mutu air dan kebersihan sungai dari sampah. Aksi bersih-bersih yang diikuti 500 orang ini berhasil mengumpulkan sampah lebih dari 50 karung dengan berat mencapai 2 kg. Sampah tersebut terdiri dari sampah plastik dan produk makanan. Dalam rangka Hari Jadi Bogor ke-543 sekaligus memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Bersih-bersih yang dilaksanakan oleh Kecamatan Megamendung, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bogor yang diwakili oleh Kecamatan Megamendung di wilayah, bekerja sama dengan pemerintahan desa dan unsur-unsur kemasyarakatan lainnya. Adapun lokus bebersihnya itu dilaksanakan di Kali Ciliwung yang ada di wilayah Kecamatan Megamendung. Ada juga dari sampah rumah tangga juga, ada juga sampah-sampah yang terbawa arus aliran sungai. Menurut Camat Megamendung berharap agar masyarakat menjaga kebersihan sungai dengan tidak membuang sampah di aliran Sungai Ciliwung ini. Dari Kabupaten Bogor, kontributor Simpo TV melaporkan. Informasi olahraga tadi sekaligus menutup jumpa kita di Menyapa Malam kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.